Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, yaitu tema kita tentang perbandingan pertumbuhan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangannya dari bibit anakan pisang yang kita tanam, baik yang anakan dewasa maupun anakan yang berdaun pedang. Nah sahabat tadi, biar nanti sahabat tadi bisa memilih mau yang berdaun pedang atau yang akan anakan dewasa. Tapi tergantung juga, kalau kita punya anakan dewasa ya anakan dewasa, kalau yang berdaun pedang dan berdaun pedang ya berdaun pedang. Nah bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Nah sahabat tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses persiapan bibitnya, ya, agar aman, bebas dari penyakit dan pertumbuhannya maksimal. Kemudian yang kedua, kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, bagaimana cara memaksimalkan pertumbuhannya. Jadi kekurangannya tadi bagaimana cara kita menutupi sehingga tetap pertumbuhannya maksimal dan buah yang dihasilkan juga menjadi optimal. Dan yang keempat, saya akan tunjukkan kepada sahabat tani perbedaan daripada keduanya. Bahkan 3 yang akan kita tunjukkan. 1 yang anakan dewasa, 2 yang anakan yang berdaun pedang, yang ketiga anakan dari anakan. Jadi anakan dari anakan maksudnya kita udah tanam nih seperti ini gagal tumbuh, patah, kemudian keluar tunas baru. Nah bagaimana perbandingan ketiganya dalam proses penanaman yang berbarangan. Nah nanti kita akan tunjukkan pada poin keempat. Nah yang pertama adalah proses pengambilan anakan pisang. Nah sahabat tani, ini yang dinamakan anakan dewasa, usianya 2 bulan ke atas, 2 bulan setengah, 3 bulan setengah sampai 4 bulan. Nah ini anakan yang berdaun pedang, ya, di bawah 2 bulan, ya, antara 1 bulan setengah atau 1 bulan ke atas ya. Nah yang perlu sahabat tani lakukan, ini pernah kita bahas pada video sebelumnya, namun bagi sahabat tani yang baru bergabung dengan channel ini, agar tanaman pisang yang kita tanam pertumbuhannya maksimal dan bisa terhindar dari berbagai macam serangan hama penyakit. Nah pada saat kita lakukan proses pengambilan daripada bibit anakan pisang ini, jangan begitu kita ambil dari induknya langsung kita tanam dengan akarnya masih menempel di sini. Itu akan rawan terserang penyakit sahabat tani. Karena daun, kena akar lama tadi, pada saat kita lakukan penggalian dia pasti terluka dan itu akan rentan terserang hama penyakit. Nah caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus membersihkan seluruh akar-akarnya ini. Setelah kita bersihkan, kemudian kita cuci dengan air bersih. Setelah itu baru kita simpan di tempat yang teduh selama 2 hari agar bekas-bekas sayatan ini mengering. Kemudian baru kita lakukan proses sterilisasi dan kita rendam dengan menggunakan insektisida atau fungisida. Ya, videonya sudah kita bahas pada video ini, nanti bisa dicek bagaimana cara proses sterilnya. Nah baru setelah itu kita lakukan proses penanaman. Nah kenapa harus kita bersihkan akarnya ini? Agar untuk memancing pertumbuhan akar baru yang lebih sehat, ya, agar terhindar dari berbagai macam serangan hama penyakit. Dan catatan penting lagi sahabat tani, jangan sampai dipaksa. Pada saat kita lakukan pengambilan harus diusahakan jangan ditarik ke sana kemari. Pastikan bibit yang kita ambil batang dari bawah besar, ke atasnya lancip. Ya, kemudian yang kedua, bonggolnya pastikan dalam keadaan utuh, jangan sampai robek, ya. Kemudian jangan dipaksa ditarik ke sana kemari agar bibit ini tetap aman. Nah ini untuk proses persiapan dan pengambilan bibit. Nah kemudian yang kedua, perbedaan pertumbuhannya, kelebihan dan kekurangannya. Nah ini sahabat tani, kelebihan dan kekurangan antara anakan yang dewasa dengan anakan yang berdaun pedang. Nah ini yang saya pegang ini anakan dewasa, usia kurang lebih 3 bulan. Ini seperti ini. Nah kelebihan kita menanam bibit anakan pisang dewasa, pertama dia pertumbuhannya lebih cepat, ya, tumbuhnya lebih cepat. Karena walaupun akarnya tidak ada karena baru kita ambil, tapi stok makanan yang sudah ada, sudah ini di batang semu ini sudah ada, sudah lebih banyak, ya. Kemudian selain kelebihannya cepat tumbuh, juga cepat berbuah. Nah di samping itu juga keluarnya tunas baru akan lebih cepat, ya, apalagi kalau sahabat tani yang butuh bibit cepat. Nah ini kelebihannya. Nah kekurangannya, jika dibandingkan yang berdaun pedang, maka ini pertumbuhannya, buahnya akan kurang maksimal.
Ya, nah bagaimana cara kita memaksimalkan buah anakan dewasa ini? Nah, nanti kita bahas pada poin ketiga. Nah, ini sahabat tani, anakan dewasa, kelebihannya. Kemudian ini anakan berdaun pedang. Nah, ini sahabat tani, lihat anakan berdaun pedang, daunnya masih kecil seperti pedang. Nah, ini. Nah, kelebihan daripada anakan berdaun pedang seperti ini, karena anak usianya masih sedikit, ya, bisa 1 bulan, 1,5 bulan, ya, paling maksimal 2 bulan. Nah, maka masa pertumbuhannya dia akan lebih lama, ya. Karena masa pertumbuhannya lebih lama, berarti persiapan pertumbuhannya ini dari proses penanaman sampai proses berbuahnya lebih lama ketimbang tadi yang anakan dewasa. Maka pertumbuhannya selain maksimal, buah yang dihasilkan pun juga akan lebih optimal dibandingkan dengan ya, anakan dewasa tadi. Kemudian kelebihan lainnya, ya, proses perawatannya yang lebih lama juga, dan itu berdampak juga kepada yang namanya hasil, ya sahabat tani, yaitu pengaruhnya, ya. Kemudian berbuahnya jelas ini lebih lama, ya, dibandingkan dengan anakan dewasa tadi. Nah, itu kekurangannya, berbuahnya lebih lama. Kemudian berikutnya, yang ketiga, bagaimana cara memaksimalkan pertumbuhan anakan pisang. Nah, baik yang anakan yang berdaun pedang, lebih-lebih tadi bagaimana cara kita menutupi kekurangan anakan yang dewasa seperti ini. Kan dia buahnya lebih berkurang dibandingkan yang anakan berdaun pedang. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama sahabat tani, untuk proses perawatan, jelas untuk proses penyiraman, begitu kita lakukan proses penanaman, kita harus melakukan penyiraman 2-3 hari sekali. Kalau di musim kemarau, kalau tidak ada air hujan, ya. Kalau bukan tidak ada air hujan, memang nggak ada air hujan di musim kemarau, ya. Kita harus melakukan penyiraman 2-3 hari sekali. Paling lama 1 minggu sekali. Ya, tapi kalau di musim penghujan, kalau memang hujannya intensitasnya sudah padat, ya tidak perlu kita lakukan penyiraman. Nah, ini untuk mendongkrak pertumbuhannya. Kemudian setelah dia keluar daun muda, ini daun yang baru, 3-4, nah pada saat itu sudah bisa kita lakukan proses pemupukan awal, ya, baik itu yang berdaun pedang maupun yang anakan dewasa, itu sudah kita lakukan proses pemupukan awalnya. Kalau berdaun pedang seperti ini, nah pemupukan pertama awal pada fase vegetatif, fase pertumbuhan, bisa kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk yang berimbang, NPK berimbang, ya, baik yang memiliki grade fertilizer 15-15 seperti NPK Ponska Plus, atau yang memiliki grade fertilizer 16-16-16, ya, ada punyanya Mutiara, ada DGW ataupun apapun mereknya. Nah, bisa kita gunakan pupuk berimbang. Cukup kita berikan, kalau 1 bulan sekali, cukup kita berikan antara 100 gram per pohon, per rumpun. Nah, ini untuk proses pemupukan pertama. Nah, kemudian proses pemupukan kedua, nah bisa sahabat tani, kalau yang berdaun pedang seperti ini, juga bisa kedua, ketiga, keempat, sampai sebelum masuk kepada fase generatif, bisa sahabat tani berikan pupuk yang pupuk NPK ini berimbang, ya, seperti yang saya sebut tadi. Namun kalau anakan dewasa seperti ini, nah proses pemupukannya beda sahabat tani, ya, proses pemupukannya beda. Karena ini usia pisang kalau sudah 3 bulan, 4 bulan ke atas, ini persiapan pembentukan buah sudah mulai terjadi, ya, sudah ini. Maka untuk memaksimalkan agar selain pertumbuhan batang semuanya ini nanti akan maksimal, juga buah yang dihasilkan juga akan lebih optimal. Maka sahabat tani harus mengkombinasikan pupuknya. Oke lah, pupuk pertamanya bisa kita berikan pupuk berimbang tadi, ya. Kemudian pupuk kedua sampai berbuahnya nanti kita harus mengkombinasikan pupuknya antara pupuk berimbang, ya, entah yang 15-15-15 atau 16-16-16, kita campur dengan pupuk yang mengandung kalium tinggi. Ya, seperti pada video sebelumnya sudah saya bahas, ya, bisa kalau yang mengandung kalium tinggi bisa sahabat tadi gunakan pupuk KCL, ya, bisa juga KNO3 putih, ada punya Pak Tani, ada punya DGW atau merek apapun, sahabat tadi bisa gunakan, dikombinasikan
1:1. Nah, ini untuk yang seperti ini agar nanti buahnya tetap maksimal ya. Sehingga nanti kalaupun selisih ya paling 1 sisir lah sama ini. Nah, ini untuk memaksimalkan. Jadi tadi catatan pertama penyiraman rutin, kemudian pemupukan rutin 1 bulan ya cukup 100 gram. Kalau 2 bulan sekali berikan 200 gram. Ya, itu bedanya sahabat tani. Kemudian yang terpenting satu lagi. Nah, sebelum sahabat tani lakukan pemupukan agar pupuk yang kita berikan tidak sia-sia, seperti yang disampaikan oleh sahabat tani kita, perawatan rutin, penyiraman rutin, tapi buahnya tetap kerdil, tetap tidak maksimal. Nah, pH tanahnya sahabat tani. Maka sebelum sahabat tani melakukan pemupukan, pastikan dulu pH tanahnya berada pada skala level 6,5 sampai 7,0. Nah, atau minimnya berada pada skala level 6,0. Nah, baru sahabat tani lakukan pemupukan. Tetapi kalau pH tanahnya berada pada skala level di bawah 6,0, harus sahabat tani berikan kapur dolomit dulu paling tidak 2-3 minggu sebelum kita lakukan pemupukan. Sehingga tanaman pisang ini nanti dia akan mampu menyerap unsur hara dengan baik ya. Mampu menyerap unsur hara dengan baik sehingga pertumbuhannya menjadi optimal, sehingga pupuk yang kita berikan tidak sia-sia. Nah, maka pada proses penanaman itu yang penting sahabat tadi, pada awal kita lakukan proses penanaman sebelum pisang kita tanam, pastikan itu pH tanahnya dicek dulu. Kalau pH tanahnya di bawah 6,0, maka kita di lubang tanam kita tabur dulu ini kapur dolomitnya, sehingga nanti pada proses pemupukan kita tidak perlu lagi memberikan kapur dolomit. Nah, ini sahabat tani hal yang harus dilakukan untuk melakukan proses perawatan untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Jadi manapun bibit yang ada bisa kita tanam daun pedang ataupun anakan dewasa. Nah, oke sahabat tani, langsung saja poin yang keempat kita akan tunjukkan kepada sahabat tani tentang pertumbuhan perbandingan keduanya yang kita tanam bersamaan, baik yang anakan dewasa, yang berdaun pedang, ataupun anakan dari anakan yang sudah kita tanam, gagal tumbuh, keluar tunas. Nah, bagaimana hasilnya? Yuk kita saksikan. Nah, sahabat tani, inilah tanaman pisang yang baru kita tanam ya. Sudah usia 4 bulan ini. Nah, ini sahabat tani, ini kita tanam, yang kita tanam ini anakan dewasa, ada 5 pohon. Nah, seperti ini sahabat tani ini. Itu ada anakannya kita pelihara. Cuma anakannya ini nanti akan kita pindahkan, kita sisakan cukup 2 saja. Nah, ini pada usia 3,5 bulan. Ini sudah 4 bulan ini semenjak keluar montong. Nah, ini sahabat tani. Ini biasanya antara 10 sampai 11 sisir. Ya. Ini saya sisakan, ini ada 9 sisir. Jadi 2 sisir yang ada di bawahnya ini, 1 sisir yang ini, yang produktif, 1 yang tidak produktif. Ini kita pangkas. Ini kita sisakan hanya 9 sisir. Nah, ini sahabat tani buahnya bisa maksimal. Ya, walaupun yang kita tanam adalah anakan dewasa. Ya, bahkan mungkin akan lebih maksimal lagi kalau anakannya ini kita sisakan 2, tapi ini saya pelihara karena ini kita butuh bibitnya lagi untuk tambahan. Nah, ini pohon yang pertama dari anakan dewasa pada usia kita tanam, bibitnya kurang lebih usia 3 bulan tunasnya. Ini juga sama sahabat tani ini. Nah, ini sudah sempat kita potong yang ini. Nah, buahnya juga ini. Nah, ini kalau yang ini malah kita sisakan 10 karena ini ada 12 sisir sama yang tidak produktif. Ini yang tidak produktif, ini yang produktif, ini kita kurangin 1. Jadi ini ada 10 sisir yang kita sisakan. Nah, ini buahnya tetap maksimal sahabat tani ini. Nah. Kemudian ini pohon yang ketiga juga kita tanam anakan dewasa. Cuma ini kemarin agak selisih dengan 3 pohon lainnya, itu selisih 2 minggu. Ini sepertinya belum berbuah. Ini kira-kira 2 minggu lagi ini juga sudah montong.
Nah, ini pertumbuhan anakan dewasa sahabat tani ini 3 pohon. Kemudian satunya lagi ini juga anakan dewasa seperti kita tunjukkan tadi di awal, juga sudah berbuah. Nah, jadi ini 4 pohon, 5 pohon anakan dewasa kita tanam berbarangan, ya, berbuahnya lebih cepat. Nah, kemudian ini anakan yang berdaun pedang. Nah, sahabat tani bisa lihat kita tanam berbarangan, cuma beda bibit. Yang tadi anakan dewasa, yang ini anakan berdaun pedang. Nah, masih segini pertumbuhannya sahabat tani. Ini, ya, ini lagi satu. Ini anakan berdaun pedang. Jadi pertumbuhannya memang nanti akan lebih maksimal, ya, karena waktu pertumbuhannya akan lebih lama dibandingkan tadi yang anakan dewasa. Ya, sahabat tani bisa dilihat, yang itunya sudah berbuah, yang anakan dewasa, sementara yang anakan berdaun pedangnya masih pertumbuhannya seperti ini. Ya. Nah, ini saya tunjukkan satu lagi sahabat tani. Ini kita tanam anakan dewasa, namun gagal tumbuh. Ya, artinya gagal tumbuh itu anakan yang kita tanam, tunasnya tidak tumbuh, mati, kemudian keluar tunas baru. Nah, seperti ini. Kalau bibit yang kita tanam gagal tumbuh, keluar tunas baru, seperti ini. Ini malah justru sama besarnya dengan anakan yang berdaun pedang. Ini, sahabatan ini. Jadi sama besarnya. Jadi tunas dewasa yang batangnya gagal tumbuh, kemudian keluar tunas baru, dengan anakan berdaun pedang ini sama. Kemudian ini ada satu lagi nih, yang baru saya tanam kurang lebih 1 minggu. Ini anakan dewasa ini, sahabat tani ini. Ini. Nah, ini sudah mulai tanda-tanda akan keluar daun muda yang baru. Ini. Nah, jadi inilah hasilnya sahabat tani. Perbedaan pertumbuhan antara anakan berdaun pedang yang kita tanam dengan anakan dewasa. Jadi kelebihannya tadi anakan dewasa berbuahnya akan lebih cepat. Nah, untuk memaksimalkannya tadi, ya kita bahas di awal tadi, pupuknya yang harus kita optimalkan di fase masuk ke fase generatifnya. Nah, sahabat tani, karena ini area persawahan, kita manfaatkan juga. Ya, mataharinya sudah keluar. Oke sahabat tani, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani, khususnya sahabat tani pemula, agar bagaimana cara kita budidaya tanaman pisang. Pisang yang kita tanam dapat tumbuh secara optimal, buah yang dihasilkan juga maksimal, baik dari segi kualitasnya, kuantitasnya, dan yang terpenting dapat terhindar dari berbagai macam serangan hama penyakit. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.